Reshuffle Kabinet Jokowi buyar akibat Surya Paloh, Nasdem dan Airlangga Hartarto, Golkar bertemu, kok bisa? Pertama tentu terkait dengan posisi dari Partai Golkar dan Partai Nasdem, dan kedua silaturahmi kan berlanjut karena Partai Nasdem tentu sebagian besar juga alumni dari Partai Golkar. Ada pembahasan untuk masuk satu koalisi nggak? Ya nanti kita bahas. Kalau bicara soal posisi Partai Nasdem dan juga Golkar, artinya juga bicara juga tentang kemungkinan reshuffle, mungkin juga akan dibahas. Pertama, hari ini hari Rabu Pon. Itu penting. Itu yang paling penting. Rabu Pon atau Rabu Pahing? Rabu Pon ini. Kan Rabu Pahing. Terakhir yang dilakukan, tapi kan Rabu Pahing. Nah sekarang Rabu Pon pertemuan Golkar dengan Nasdem. Ya, terima kasih. Pertama tentu saya melihat begini. Ujung daripada drama pencapresan Anies di 3 Oktober yang lalu itu adalah reshuffle gitu. Tetapi kan ini sudah selesai ketika Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi di Kamis yang lalu. Iya. Itu ada deal lah ya, ada kompromi-kompromi yang kita tidak tahu lah ya. Nah, yang menarik adalah saya melihat begini. Nasdem itu belum juga punya format koalisi. Walaupun mereka mengatakan masing-masing kan sudah mencapreskan Anies kan? Tapi koalisinya belum terbentuk, belum terbangun. Koalisi perubahan itu baru nama. Jadi secara hitam di atas putih itu belum. Jadi piagam koalisi belum terbentuk antara. Jadi Nasdem masih cari muara baru gitu. Ya, saya rasa begini, politik itu menjaga segala kemungkinan, Pak. Jadi kan begini, kalaupun nanti skemanya Nasdem, PKS, Demokrat itu mengusung Anies, katakanlah dengan pasangannya gitu ya. Tetapi kan nanti kalau capres-cawapresnya banyak atau 3-4 pasangan misalkan, itu kan memungkinkan putaran kedua. Karena ada 3-4 pasangan. Nah, kalau putaran kedua seandainya Golkar dengan Nasdem pun tidak sama dalam koalisi yang pertama ini, katakanlah di putaran pertama, katakanlah KIB tanda petik misalkan mendukung Airlangga, ataupun misalkan mendukung Pak Ganjar misal, ataupun mendukung siapapun. Lalu di saat yang sama ada koalisi perubahan Nasdem, PKS, Demokrat, artinya berbeda. Tetapi kan putaran kedua bisa ketemu, kan kita tidak tahu. Kan Nasdem udah duluan tuh menyorong Anies sebagai calon presiden. Kemudian berusaha mengkapitalisasi Anies Baswedan keliling kemana-mana untuk menyatakan bahwa Anies adalah Nasdem, Nasdem adalah Anies. Maksud hati pingin meningkatkan elektabilitas Partai Nasdem. Tapi sebagian pemilih Nasdem malah kabur dan pemilih baru belum juga sempat masuk ke Partai Nasdem. Akibatnya apa? Agak gamang-gamang sedikit. Jadi kalau Partai Nasdem sekarang gamang, ini justru menjadi pertanyaan. Kan awalnya Partai Nasdem sudah mendukung Anies, tapi nggak cukup tiketnya. Lalu kemudian AHY, Partai Demokrat juga secara resmi untuk menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan. Tiketnya belum cukup nih kalau berdua, tambah PKS. Nah kalau bertiga tiketnya cukup. PKS sama Demokrat sudah yakin banget sekarang capresnya adalah Anies. Partai Nasdem yang malah gamang. Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju atau KIM di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin buyar. Dua pengamat memberikan pandangan. Pertemuan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu 1 Februari memicu reshuffle Kabinet Presiden Jokowi buyar. Bahkan menurut para pakar atau pengamat politik, jika peluang Partai Golkar merapat ke Koalisi Perubahan juga tipis. Tipisnya peluang Golkar ke Koalisi Perubahan di Pilpres 2024 dikemukakan dua pengamat politik dan komunikasi. Peluang Golkar bergabung ke Koalisi Perubahan sangat kecil. Golkar akan merasa diuntungkan dengan tetap di KIB. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga pada Kamis 2 Februari mengatakan, katanya Partai Golkar sejak awal sudah mengunci Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Artinya keduanya sama-sama rugi. Airlangga Hartarto juga akan rugi dan tidak mendapatkan untung jika mutasi ke Koalisi Perubahan. Justru Airlangga lebih
ideal jika menetap di koalisi Indonesia Bersatu. Demikian pula sebaliknya dengan Anies, sambung Ritonga, Anies akan rugi bila bersanding dengan Ketua Umum Partai Golkar itu. Pemicu ruginya Anies bila meminang Erlangga lantaran elektabilitas dari Ketua Umum Partai Golkar itu tidak membantu elektoral Anies. Jelas pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga. Sekait dengan hal ini pula, Arifki Caniago sebagai analis politik dan Direktur Eksekutif Al-Jabar Strategik memberikan pandangan. Ia menilai pertemuan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto berdampak terhadap buyarnya reshuffle kabinet yang merupakan rencana awal Presiden Joko Widodo. Arifki Caniago menilai jika pertemuan kedua belah partai politik berdampak pada profit bagi masing-masing partai tersebut. Ia mengasumsikan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu berasal Partai Nasdem akan tetap berada di posisinya. Bukan itu saja, sambung Arifki Caniago, efek dari pertemuan itu Jokowi akan merasa malang sebab tidak ada lagi partai yang dapat diajak kompromi jika memang dibuang dari pemerintahan. Jokowi memang kader PDI Perjuangan, tapi ia dapat membangun chemistry antara kedua partai politik itu. Keuntungan pertemuan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto ibarat ibu dan anak. Saya yakin Bang Surya Paloh sangat tahu jelas kemana akan mengadu ketika tidak ada teman koalisi yang menerimanya, cakap Caniago. Gilanya lagi dapat mengikis tipis-tipis isu deklarasi Partai Demokrat dan PKS untuk Anies Baswedan. Katanya Partai Golkar sejak awal sudah mengunci Erlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024 mendatang, artinya keduanya sama-sama rugi. Erlangga Hartarto juga akan rugi dan tidak mendapatkan untung jika mutasi ke koalisi perubahan. Justru Erlangga lebih ideal jika menetap di koalisi Indonesia Bersatu. Demikian pula sebaliknya dengan Anies, sambung Ritonga, Anies akan rugi bila bersanding dengan Ketua Umum Partai Golkar itu. Pemicu ruginya Anies bila meminang Erlangga lantaran elektabilitas dari Ketua Umum Partai Golkar itu tidak membantu elektoral Anies. Jelas pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga. Sekait dengan hal ini pula, Arifki Caniago sebagai analis politik dan Direktur Eksekutif Al-Jabar Strategik memberikan pandangan. Ia menilai pertemuan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto berdampak terhadap buyarnya reshuffle kabinet yang merupakan rencana awal Presiden Joko Widodo.